Adat kampung Keswa itu sudah sejak dulu kala, sudah berabad-abad yang lalu dilaksanakan secara turun-temurun. Masyarakat Wakaisua itu berasal dari keraton Katumalungu. Mereka itu bertiga bersaudara, yaitu Wakonde, Lasora, Kabutuni. Karena di keraton itu tidak ada lahan untuk berkebun, maka mereka mencari lahan untuk berkebun. Wakonde itu dia mendiami wilayah bagian arah timur benteng keraton dari tepi jalan 7 km. Sedangkan Lasora mendiami wilayah pinggir benteng Prabolio. Sedangkan Wabutuni mendiami wilayah dekat benteng keraton. Ketiga bersaudara ini yang berhasil itu cuma satu, yaitu Wakonde. Dia mendapatkan hasil kebun yang lumayan, baik itu hasil jagung, padi, ubi-ubian, dan ternak. Karena dia berhasil, maka dia mengajak orang-orang di Melai, Badia, untuk bersama-sama mereka berkebun di sana, di tempatnya Wakonde tadi. Karena mereka sudah berhasil berkebun di situ, lalu mereka tidak kembali ke keraton karena sudah punya kehidupan yang lain. Mereka langsung kawin silang antara mereka, dan karena sudah komunitas yang banyak, maka mereka membuat satu kegiatan adat. Adat yang dibentuk itu sesungguhnya adalah kepanjangan tangan dari keraton, dari kesultanan, yaitu diberikan tanggung jawab tentang Wakonde ini menjadi wati saat itu. Wati itu sama dengan jabatannya sama dengan perpajakan, mencari hasil perkebunan masyarakat, dikumpulkan lalu disetor kepada sultan saat itu. Itu berlangsung beberapa abad. Tahun 1969 masyarakat Wakaisua pindah di dekat jalan ini, lebih kurang 7 km, dan juga masih kalinya Balu. Itu dilakukan revitalisasi adat. Tadinya Wati itu dibenahi, diperbaiki menjadi kepala adat. Ya, supaya kenapa diganti menjadi kepala adat? Karena tidak lagi hubungan antara keraton dengan Wakaisua. Karena saat itu sudah Orde Baru, dan saat itu sudah kita masuki Orde Baru. Jadi semua produk-produk adat dan produk-produk itu kesultanan itu sudah masuk di produk NKRI saat itu. Dan di Wakaisua bertahun-tahun melakukan itu. Adat tidak pernah direvitalisasi, tapi kelembagaan iya boleh. Menanam jagung, sebelum menanam jagung itu mereka namanya pesuloi. Awalnya pesuloi. Pesuloi itu artinya meninjau hutan, lahan yang cocok bagi mereka untuk bertanam, satu komunitas. Jadi itu dia suruh orang tua, satu orang. Orang tua itu dia berkomunikasi dengan tanah. Kalau tanah itu dia bilang katanya boleh diizinkan mau berkebun di wilayah itu, maka sang tadi orang tua menyampaikan kepada Pak Imam bahwa di sana boleh kita berkebun. Maka berbondong-bondonglah masyarakat ke sana. Begitu sudah berkebun, sudah merabat. Ketika sudah merabat, membakar lahan, lalu mereka siap-siap untuk menanam. Sebelum menanam mereka itu dilakukan katinggaha. Katinggaha itu dengan kandung maksud memberikan sajian kepada makhluk-makhluk halus agar tanamannya mereka itu bisa nikmati dengan baik. Gitu maksudnya. Setelah dikatigaha, maka mereka tujuan madikali itu adalah membuang
segala kotoran tahun kemarin. Yang namanya perselisihan permusuhan kita buang di kali itu. Sepanjang kali itu dia jalan, sepanjang pula itu yang kotoran yang jelek itu di. Sehingga kita mulai hal yang baru. Iya. Artinya bagaikan itu kertas yang putih belum dicoreti. Setelah itu, setelah mereka mandi di kali, pulang mereka lalu mulai menanam. Tentunya dikawal dengan orang tua yang dituakan. Ketika sudah menanam, lalu sudah panen, maka hari ini kita akan laksanakan dengan namanya Haruan Lipu. Jadi orang Wakaisua itu adatnya, Haruan Lipu itu adalah setelah selesai mendapatkan hasil sebagai bentuk kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Haruan Lipu kan tokoh-tokoh adat lakukan rapat untuk menentukan kapan kira-kira Haruan Lipu itu. Tentunya dilihat bulan langit. Kalau orang Buton itu dilihat bulan yang terbaik. Memang bulan itu tidak ada yang jelek, semua baik. Tapi untuk orang Buton ada baik, ada yang tidak. Ya, seperti itu. Sehingga setelah itu di tokoh-tokoh tadi sudah lihat bulan, lalu menyampaikan kepada masyarakat bahwa tanggal 15 Februari 2021 akan dilaksanakan Haruan Lipu. Dan seluruh masyarakat ikut. Tidak terkecuali. Ya. Kecuali mungkin dia sakit. Tapi kalau hanya tidak mampu, datang saja. Supaya kita sama-sama rame-rame, artinya merayakan kesyukuran kita bahwa kita masih mendapat rezeki dan hidup yang sehat dan sebagainya. Tokoh-tokoh ada juga berkumpul dalam segi membicarakan tentang namanya kebiasaan juga namanya Haruan Lipu yang dilaksanakan juga setiap tahunnya yang yaitu akhir atau pertengahan bulan 2. Jadi di tempat-tempat lain itu berbeda, soal itu bulan 2. Kalau tempat lain itu akhir tahun. Kalau di tempat Islam awal bulan yaitu bulan 2. Setelah itu orang tua berkumpul dengan masyarakatnya, maka berbicarakan tentang persoalan kapan kita mengadakan namanya Haruan Lipu. Haruan ini adalah puncak daripada semua persoalan dari awal ketika sampai padi atau jagung berbuah, maka hadirlah kita namanya panen raya. Panen raya itu sama saja kita namanya kita sudah bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang melimpah. Sehingga
Kita harapkan dengan Harolis ini adalah pertama memupuk kebersamaan kita. Memupuk kebersamaan karena dengan Harolis ini pertemuan seluruh generasi dari orang tua dan kaum muda. Dan alhamdulillah saya lihat tahun ini gerakan kaum muda ada peningkatan. Mudah-mudahan dengan Harolis dan terlantiknya ada kepada yang baru ini masih bagus lagi. Artinya melihat kekurangan seperti yang kemarin. Dengan yang baru ini supaya kita mungkin bagaimana kita bersama-sama jaga, bagaimana kita bersama-sama di pemerintahan, bagaimana kita bersama-sama di agama. Dari tiga hal ini kita akan kompak: agama, budaya,